大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 186-190 ketiga orang yang mengamati pemandangan itu, Ling Tian, Ling Chen, dan Yu Bingyan, langsung terpana. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat dua pria mabuk itu. Bagaimana mereka bisa memutuskan pemenangnya sekarang? Sementara itu, tuan ketiga keluarga Yu telah sampai di kediaman Ling. Ketika penjaga melapor ke keluarga, nyonya keluarga, Chu Tinger keluar secara pribadi untuk menyambutnya. Untuk berpikir bahwa tuan ketiga Yu benar-benar datang untuk berkunjung secara pribadi, kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal kami yang sederhana. Cepat, datang dan sajikan teh tuan ketiga Yu. Chu Tinger tersenyum tulus. Namun, tuan ketiga Yu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sapaan Chu Tinger, tampaknya sibuk dengan sesuatu. Sepertinya dia kasar melampaui kata-kata. Namun, sebenarnya sejak dia melangkah ke kediaman Ling, niat membunuhnya anehnya menghilang, dan bahkan ada kilau di matanya. Chu Tinger diam-diam mengutuk, ini yang disebut sosok nomor 3 dari keluarga Yu. Betapa rendahnya kelas, mungkinkah dia benar-benar penipu? Sebenarnya, ketika tuan ketiga Yu berjalan melewati pintu utama kediaman, aroma anggur pekat telah menyerang lubang hidungnya. Itu kaya, murni, memesona, sungguh memabukkan. Bagaimana cara melawan? Bagaimana dia bisa menolak? Terlebih lagi, aroma anggur ini adalah sesuatu yang belum pernah dia cium sebelumnya, anggur surgawi. Untuk babi hutan kasar seperti tuan ketiga Yu yang memperlakukan anggur seperti kehidupan, aroma ini adalah umpan yang menarik semua aspek nafsu makannya. Bagaimana mungkin dia masih dalam mood untuk menjawab Chu Tinger? Dia hanya tega untuk segera terbang ke sumber anggur. Oh, saya ingin memohon nyonya, bisakah Anda memberitahu saya dari mana aroma anggur ini berasal? Bau yang luar biasa, tuan ketiga Yu akhirnya pulih kembali. Menghirup dalam-dalam, dia menoleh ke Chu Tinger untuk menghilangkan keraguannya. Hal yang mengejutkan adalah, di bawah godaan alkohol, tuan ketiga Yu yang awalnya kasar tiba-tiba berubah menjadi seorang pria yang halus dan sopan. Dengan watak yang bermartabat, seolah-olah dia adalah seorang sarjana yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar ilmu, semak duri yang menjadi mulutnya terbuka dan dia bertanya dengan cara yang paling tulus. Mereka yang akrab dengannya akan tahu bahwa, kecanduan alkoholnya, telah berpengaruh sekali lagi. Pasti ada anggur berharga di tempat ini. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa menyaksikan ekspresi halus itu padanya? Nyonya Chu Tinger hanya bisa gemetar dan gemetar. Dengan pengalamannya sebagai ibu negara dari keluarga aristokrat, bukan karena dia takut, melainkan tersengat listrik oleh ekspresinya. Pada saat itu, dia bisa merasakan dirinya merinding di sekujur tubuhnya. Tidak peduli siapa itu, jika mereka melihat orangutan hitam berjalan ke arah mereka dengan tuxedo dan menyemburkan puisi sebagai salam, ekspresi mereka pasti akan sama dengan Chu Tinger. Oh, anakku mungkin sedang menjamu beberapa tamu. Chu Tinger tidak tahu tamu terhormat seperti apa yang diterima Ling Tian untuk mengambil anggur yang begitu berharga. Ini tidak bisa disalahkan padanya, karena Nyonya Tua Ling berjanji pada Ling Tian ketika dia berusia 5 tahun untuk melarang semua orang ikut campur dalam urusannya, bahkan ibunya tidak terkecuali. Sementara Chu Tinger tahu bahwa Ling Tian telah bereksperimen dengan memfermentasi anggurnya sendiri, itu bukanlah hal yang aneh. Selain itu, Chu Tinger tidak menyukai anggur sejak awal, jadi bagaimana dia bisa memahaminya? Melihat raut wajah tuan ketiga Yu, dia tahu bahwa kecanduan alkoholnya telah dimulai. Dia segera berpikir pada dirinya sendiri, biarkan Ling Tian menghiburnya, bagaimanapun juga akar masalahnya disebabkan oleh dia. Namun, dia masih bingung bagaimana tuan ketiga Yu benar-benar bisa menjadi orang yang begitu halus. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia selesai berbicara, Yu Mantian sudah membuat wajah dan berteriak ke arah Wei Xuanxuan, cepat. Bawa aku ke tempat B-set asterisk R kecil itu tinggal. Sebelum anggur yang baik terbuang sia-sia oleh mereka, cepat. Melihat bagaimana Yu Mantian mendesak Wei Xuanxuan, mendorongnya ke arah halaman kecil Ling Tian, Chu Tinger merasakan rasa frustrasinya tersangkut di tenggorokannya, menyebabkan dia hampir pingsan karena marah. Dia memarahi punggung mereka, kamu yang B***R. Old B***R.
Semua orang di keluargamu adalah B*Z*R. Apa masalahmu? Dia pikir dia siapa? Memanggil putranya A*Z*R di depannya. Chu Tinger pergi dengan marah. Yu Mantian sudah lama menghilang dan tidak bisa mendengar kutukan yang dilemparkan ke arahnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan mengabaikannya, karena hatinya sudah panik memikirkan orang yang tidak berbudaya mencemari anggurnya. Wei Xuan tampak berjalan santai di sepanjang jalan. Namun, kenyataannya, ini sudah menjadi batas kecepatannya. Namun, di mata seorang ahli seperti Tuan Ketiga Yu, ini lebih lambat dari siput. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan frustrasi dan berharap dia bisa meraih gadis itu, sehingga dia bisa bergegas lebih cepat. Untungnya, meskipun pada dasarnya dia adalah orang yang kasar, dia masih fasih dalam tata krama sosial. Yang di depannya bukanlah keponakannya Yu Bingyan, dan karenanya, bukan seseorang yang bisa ditangkap. Dengan susah payah, mereka akhirnya mencapai halaman kecil Lingtian, dan saat itu wajah Yu Mantian sudah menjadi hitam. Di tengah jalan, rangkaian, kuik. Yu Mantian sudah memberitahu Lingtian tentang kehadirannya. Lingtian tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri berpikir, jika kamu tidak terluka beberapa hari yang lalu, kamu paling banyak akan setara denganku. Sekarang, saya mungkin bisa meratakan Anda. Bahkan jika saya tidak bisa, saya jamin dalam 10 gerakan, Anda akan mati. Yu Mantian bergegas masuk seperti angin, dan pintu kecil halaman terbuka dengan bang suara hampir hancur. Yang paling mengejutkan semua orang adalah kalimat pertama yang ditanyakan Tuan Ketiga Yu. Alih-alih, yang B*Z*R di sini bernama Lingtian. Itu adalah, sialan, di mana anggur yang enak? Keluarkan untuk Tuan Ketiga ini. Setelah itu, dia melihat kedua Sue bersaudara masing-masing memeluk sebotol anggur, pingsan dalam keadaan mabuk di bawah rak anggur. Ini tidak banyak, tetapi yang membuatnya tidak dapat bertahan adalah kenyataan bahwa setiap kali mereka mendengkur, beberapa anggur yang sangat enak itu tumpah dari toples. Sudah ada genangan air yang terbentuk di bawah mereka. Dengan raungan keras, Tuan Ketiga Yu melemparkan dirinya ke depan, sepertinya telah berteleportasi dari pintu masuk ke rak anggur. Kecepatan ini bahkan meninggalkan Lingtian, yang telah berkultivasi ke tingkat ke-9 Formula Naga mengejutkan ilahi, menamparkan bibirnya dengan pujian. Sepertinya Tuan Ketiga tidak menahan apapun pada hari mereka bertarung, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan peningkatan kecepatan seperti itu? Dengan masing-masing tangan memegang satu, Yu Mantian merebut guci kembali dari dua bersaudara dengan kecepatan kilat. Kekuatannya yang diberikan tidak hanya stabil tetapi juga akurat, memastikan tidak ada setetes anggur pun yang tumpah. Namun, saat melihat ke dalam, dia menemukan bahwa toples itu hampir kosong. Anggur yang tersisa bahkan tidak bisa sepenuhnya menutupi dasar guci, dan keduanya ditambahkan mungkin hanya akan mengisi satu mangkuk nasi. Yu Mantian menunjukkan ekspresi marah saat dia menggertakkan gigi gerahamnya. Menatap dua genangan anggur yang tumpah, Tuan Ketiga Yu mau tidak mau terpaksa menendang saudara-saudara Sue dengan putus asa. Anggur yang begitu enak, dan dia bahkan berusaha untuk bergegas menuju tempat itu, tetapi untuk berpikir bahwa itu telah dicemarkan oleh keduanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Budak terkutuk. Pada titik ini, Wei Xuan baru saja masuk ke halaman, terengah-engah, meskipun dia seharusnya memimpin jalan. Kulitnya yang indah dipenuhi keringat, dadanya naik turun. Tanpa sepatah kata pun, dia segera menggeser kursi dan duduk di atasnya, dengan canggung menopang kakinya untuk memijat betisnya yang sakit. Di bawah perintah gila dari Tuan Ketiga Yu, kecepatannya jauh melampaui kapasitas fisik normalnya. Tuan Ketiga Yu tidak terlalu peduli apakah guci itu bersih, dan dia juga tidak peduli bahwa itu adalah sisa dari para pelayannya. Dia mengangkat kedua toples tinggi-tinggi, menuangkan setiap tetes berharga ke dalam mulutnya. Menamparkan bibirnya, dia hanya bisa menghela nafas, ini memang anggur yang enak. Sayang sekali ada begitu sedikit. Melihat saudara-saudara Sue yang terbaring di tanah yang telah membuang begitu banyak anggurnya, wajahnya tidak bisa tidak menjadi jelek. Kedua orang ini jelas menyadari kecintaannya pada anggur dan juga tahu bahwa dia saat ini berada di Sky Bearing, tetapi mereka tidak hanya tidak menyisakan apapun untuknya, mereka bahkan menuangkannya ke tanah. Ini adalah kekejaman melebihi apapun yang bisa dia bayangkan. Melihat dua toples kosong lagi di sekitarnya, Tuan Ketiga Yu semakin marah. Untuk berpikir bahwa mereka telah mabuk sendiri tanpa menawarinya sebotol. Dua hal yang tidak berguna ini.
Dia akan menendang mereka lagi ketika dia mendengar dua batuk ringan di sampingnya. Dia tiba-tiba menyadari motif aslinya, dan dibawa emosinya yang memburuk, dia mengumpat dengan keras, "Yang mana Ling Tian?" Namun kalimat ini tidak diperlukan, karena selain dia dan Sue bersaudara, hanya ada satu laki-laki lain. Jika dia bukan Ling Tian, lalu siapa dia? Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sopan. Selain itu, jika pihak lain dapat membiarkan kedua bersaudara itu mengotori anggurnya seperti itu, dia pasti memiliki stok yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Yu Mantian menenangkan dirinya dan melanjutkan, "Oh, jadi kamu Ling Tian. Anak muda yang baik." Dia bahkan memaksakan dirinya untuk memberikan senyuman yang cerah dan ramah, dan meskipun terlihat sedikit galak, itu adalah senyuman tanpa tipuan, dan bahkan ada beberapa titik menjilat. Dia baru saja selesai berbicara ketika dia mengarahkan pandangannya pada pemuda terpelajar itu. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa sosoknya tampak akrab, dan dia akhirnya menjerit seolah-olah dia telah melihat hantu. "Ya Tuhan! Bagaimana mungkin kamu? Apakah kamu benar-benar anak itu? Kamu Ling Tian. Ling Tian adalah kamu." Nada suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Ling Tian belum berbicara, tetapi Yu Bingyan yang sibuk menggambar segera mengungkapkan ketidakpuasannya karena perilaku memalukan pamannya. "Paman ketiga, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apa yang kamu katakan? Kamu, saya di sini sebagai tamu, tetapi mengapa mulut Anda penuh kata-kata kasar? Jika Anda terus seperti itu, saya akan melaporkan Anda ke paman pertama." Sementara dia sudah terbiasa dengan makian pamannya, apa yang dia katakan barusan berantakan, ternyata membuatnya kehilangan muka di depan semua yang hadir. Jadi, kata-katanya juga sangat tidak sopan. Tapi sekali lagi, keduanya selalu memiliki hubungan dekat satu sama lain, jadi ketidaksopanannya bukanlah masalah besar. Baru sekarang Yu Mantian menyadari bahwa wanita yang melukis di samping sebenarnya adalah keponakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu, mencatat bahwa dia tidak menunjukkan sopan santun. Sebenarnya, seharusnya dia ada di sini. Jika Yu Bingyan ada di suatu tempat tetapi Sue bersaudara tidak ada di sisinya, maka kepala mereka akan berputar. Sementara tuan ketiga Yu tidak sopan, dia masih memperhatikan citranya sendiri ketika dia berada di depan juniornya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil menggaruk kepalanya, memeras otak bagaimana menenangkan keponakannya. Jika dia mengadukannya, maka kakak laki-lakinya sendiri akan mengambil tindakan untuk mencegahnya berkeliaran. Jika hanya itu, mungkin tidak terlalu buruk, tapi tahanan rumah termasuk tidak boleh menyentuh setetes anggur pun. Sekarang itu adalah siksaan. Ketika Yu Mantian berada di bawah rak anggur, Ling Tian mengukurnya sekali lagi, mencatat bahwa dia tampak seperti papan target panahan yang dimiliki keluarga Ling di halaman belakang mereka. Sudut bibirnya terangkat tersenyum saat dia bertanya-tanya apakah orang bisa membedakannya jika dia menempatkan Yu Mantian bersama dengan semua papan panahan, kemungkinan besar, tidak akan ada anak panah yang bisa menembusnya, kan? Tunggu, ekspresi Ling Tian berubah kaku saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Papan target memanah, papan target. Hahaha, bukankah ini papan target terbaik yang bisa dia miliki? Definisi papan target yang baik bukan untuk penggunaan Ling Tian sendiri, melainkan untuk Ling Feng, Yun, Lei, Dian, dan Qi. Mengingat kultivasi mereka telah mencapai titik stagnan, tetap dalam kultivasi tertutup akan menghasilkan pekerjaan 2 kali lipat untuk setengah dari kesuksesan, dan mereka kurang pengalaman dalam melawan master sejati. Terutama yang memiliki banyak kartu truf. Lawan juga harus bisa menarik pukulannya, tidak setengah-setengah karena itu bukan pertarungan hidup mati. Gunakan Ling Jian, meskipun dia baik, sangat disayangkan bahwa semua yang dipelajari Ling Jian adalah membunuh seni yang tidak dapat digunakan untuk pertarungan sederhana kecuali dia telah mencapai kesuksesan besar dalam menahan niatnya. Sementara Ling Tian sendiri telah mencapainya, dia seperti dewa bagi mereka, sebenarnya, bukan hanya mereka. Semua yang berada di bawah komando langsung Ling Tian tidak dapat menggunakan kemampuan maksimal mereka saat bertanding, tidak dapat melepaskan kebiadaban yang tertanam di tulang mereka. Dengan demikian, peningkatan mereka secara alami akan melambat. Jika Ling Jian tidak mengalami kesulitan seperti itu di masa mudanya, dia akan menjadi seperti yang lainnya, biasa-biasa saja. Tapi apa yang akan terjadi jika dia membiarkan Yu Mantian bertukar pukulan dengan mereka? Dengan kekuatan Yu Mantian, itu sudah cukup baginya untuk bertindak sebagai tutor bagi yang lainnya, meskipun tanpa sepengetahuannya.
Kelima saudara Ling semuanya memiliki teknik kecepatan gerakan yang unggul jika dibandingkan dengan Yu Mantian dan karenanya, Ling Tian percaya bahwa memastikan keselamatan mereka sendiri bukanlah masalah. Dilihat dari kekuatan Yu Mantian, mereka berlima mungkin tidak bisa membunuhnya. Dengan demikian, Ling Tian mengeluarkan senyum sinis di hatinya. Melihat Yu Mantian menatapnya dengan tatapan bersemangat dan tidak percaya, dia tahu bahwa identitasnya sudah dicurigai. Ling Tian hanya tertawa dalam hati, sambil pura-pura bingung sambil menggaruk kepalanya. Dia kemudian memberi hormat dengan cara yang sangat ilmiah. Oh, ini pasti tuan ketiga Yu. Junior kecil ini sudah lama mendengar namamu, yang bergema seperti guntur. Seperti kata pepatah, untuk memiliki seorang teman datang dari jauh, bukan? Apakah itu menyenangkan? Namun, mengapa tuan ketiga Yu mengatakan bahwa Anda pernah melihat saya sebelumnya? Ini jelas pertama kalinya kita bertemu. Yu Mantian menatap dengan sepasang mata coklat seperti sapi, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menggaruk kepalanya, benar-benar bingung. Orang terpelajar, ini, bukankah dia sama dengan Jarak berjubah putih tempo hari? Yu Mantian ingat bahwa mata pemuda itu dingin dan acuh tak acuh, namun dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan, seolah-olah itu adalah pedang berharga yang telah terhunus. Namun, pemuda ini memiliki mata yang hangat, dan meskipun tatapannya jelas tanpa keraguan, tidak ada sedikit pun keunggulan. Jelas, orang ini adalah seorang kutu buku yang tidak pernah berlatih seni bela diri. Betapa membingungkan, tuan ketiga Yu menjerit kaget, berjalan mengelilingi Ling Tian beberapa kali saat ekspresinya berubah dari kecurigaan menjadi kekecewaan. Ia mulai merasa bertemu dengan orang yang berbeda, dan merasa malu dengan kejadian ini. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan kejam meludahkan, sialan. Dasar bajingan kecil, untuk benar-benar berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti orang tuamu. Kamu bahkan bisa mengatakan, senang bertemu denganmu. Ayah ini di sini akan membantu orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Ungkapan terakhir, memberimu pelajaran, mengingatkan Yu Mantian tentang tujuannya untuk kunjungan ini, dan dia tidak bisa menahan melolong keras. Berpikir tentang bagaimana kakak laki-lakinya sangat memikirkan sarjana lemah ini yang bisa ditusuk mati dengan satu jari, dia merasakan kemarahan meluap dan berteriak, Ling Tian, aku sudah lama mendengar tentang kemampuanmu. Biarkan guru ketiga memilikinya latihan yang baik denganmu hari ini, dan mengajarimu arti dari, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Yu Bingyan sudah lama pindah, menatap Ling Tian dengan cemas saat dia meraih lengan paman ketiganya. Gadis ini yakin bahwa jika Yu Mantian benar-benar berbalik dan menjadi kasar, hanya dia yang bisa menahannya. Apa yang akan terjadi jika beruang paman ketiganya yang luar biasa kuat ini melukai cinta dalam hidupnya? Ling Tian tampaknya tidak terpengaruh, meluruskan lengan bajunya, dia berbicara dengan wajah penuh kegembiraan seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama, tuan ketiga Yu pasti bercanda. Apa yang saya katakan semuanya diucapkan oleh orang-orang suci di masa lalu. Jika itu tidak masuk akal, maka saya berdoa agar guru ketiga mendidik saya. Adapun untuk membandingkan catatan dengan senior, bolehkah saya tahu apakah Anda ingin bersaing dalam membuat lagu? Atau puisi, mungkin bahkan 4 seni, 1. Selama perintah guru ketiga, Ling Tian akan patuh. Ling Tian memberi kesan bersiap untuk mencari kematiannya, kepahlawanannya mencapai awan. Sepertinya dia melawan tentara dengan senjata dan banjir dengan tanah kering, memiliki semangat juang yang tinggi saat dia bersiap untuk pertempuran. Ketika Yu Bingyan mendengar itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dan Ling Chen yang cemberut, serta Wei Xuanxuan yang sedang memijat kakinya yang malang, juga meledak dengan suara puci. Pada saat itu, ketiga wanita itu menutupi mulut mereka dan gemetar tak terkendali. Jika bukan karena mereka dibesarkan sebagai wanita bangsawan, mereka bertiga pasti sudah lama berguling-guling di lantai sambil tertawa. Melihat penampilan kasar tuan ketiga Yu, mirip dengan gorila, yang akan berpikir bahwa dia fasih dalam sastra, apalagi bermain sitar atau melukis. Bocah Ling Tian ini sebenarnya terlalu jahat, meminta ahli seni bela diri yang gagah untuk membandingkan catatan melalui 4 seni. Yu Mantian berdiri terpaku di tempat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Dia hanya bisa memarahi dirinya sendiri karena konyol. Bagaimana dia bisa menantang seorang sarjana? Dengan apa dia bisa menantangnya? Dia tidak tahu apa-apa yang dilakukan Ling Tian, dan jika mereka bertarung dan dia menang, namanya akan dicela selama 100 tahun ke depan di buku sejarah.
Seorang anggota inti keluarga Yu, seorang ahli hebat dari tahap batu giok emas, benar-benar meronta-ronta seorang sarjana tanpa latar belakang seni bela diri. Jika itu bukan noda namanya, lalu apa itu? Melihat lidah Yu Mantian terikat, Ling Tian menahan keinginan untuk tertawa, malah terbatuk keras 2 kali saat dia memasang ekspresi kaget dan terkejut yang bahkan lebih tak terbayangkan, berkata, Tuan ketiga Yu, apakah Anda benar-benar menginginkan saya untuk membandingkan seni bela diri denganmu? Kamu bocah. Wajah Yu Mantian benar-benar hitam, dengan garis-garis hitam. Setelah beberapa lama, dia memulihkan suaranya, dan itu adalah kata-kata yang sama. Kamu, bocah. Oh, Ling Tian tiba-tiba menyadari saat dia menganggukkan kepalanya, sepertinya sepenuhnya memahami niat Yu Mantian, jadi tuan ketiga Yu benar-benar memiliki ide itu, ini agak sulit. Junior ini di sini telah membaca buku sejak muda, dan bahu saya tidak bisa diangkat, tangan saya juga tidak bisa membawa. Pada titik ini, Ling Tian menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu dengan ekspresi minta maaf, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda mencari orang yang salah. Jika Anda benar-benar bersikeras, maka junior ini hanya bisa mengaku kalah dan mengatakan bahwa Anda telah membuang-buang waktu Anda datang ke sini. Saat dia selesai berbicara, wajah Ling Tian menunjukkan ekspresi malu karena dia tidak dapat memenuhi permintaan Yu Mantian. Pada saat yang sama, ketiga wanita itu sudah tertawa sampai mereka kesulitan bernapas. Masing-masing mencengkeram perut mereka dan berpegangan pada meja seumur hidup, satu tangan memegangi perut mereka yang sakit, tetapi gelak tawa masih terdengar dari mereka. Tuan ketiga Yu berdiri di sana seolah-olah dia telah menjadi patung, wajahnya sekarang memutih, lalu hitam, dan akhirnya menjadi warna abu-abu seolah-olah dia baru saja meninggal. Tuan ketiga yang awalnya tidak tahu malu telah bertemu tandingannya hari ini, merasa bersalah saat keringat dingin membasahi wajahnya. Keringat itu bukan karena cuaca yang panas, tapi karena malu. 1. 4 seni seorang sarjana adalah sitar, go, kaligrafi dan lukisan. Tidak perlu bersaing lagi. Hari ini, Tuan ketiga Yu ditakdirkan namanya diseret melalui lumpur selama 10.000 tahun ke depan. Seorang ahli seni bela diri yang lawannya dapat dihitung dengan kedua tangannya, seorang bintang yang cemerlang, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang seorang sarjana lemah tanpa latar belakang kultivasi. Bahkan mereka yang kuat mengintimidasi yang lemah tidak seperti ini. Yu Mantian tiba-tiba merasa bahwa dia adalah bajingan yang hina dan tidak tahu malu. Pada titik ini, Yu Mantian berada di antara batu dan tempat yang keras untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia bodoh, benar-benar bodoh. Dia hanya mendengar dari saudara laki-lakinya betapa luar biasa pria ini, dan betapa luar biasa dia, yang membuatnya sangat tidak yakin sehingga dia segera berlari ke sini. Tetapi apakah dia bahkan bertanya pada poin apa dia menonjol? Total ribuan mil jalan. 1. Dia telah duduk di atas kuda sampai pantatnya sakit, dan bahkan bertemu dengan 2 orang gila dan merasakan kekalahan pertamanya, meskipun dia sudah puas berkelahi. Sungguh perjalanan yang sulit. Tapi sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Bandingkan keterampilan bela diri, dia bisa melupakannya, lawannya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan 4 seni? Dia mungkin juga mengambil nyawanya sendiri. Tentu saja, Ling Tian pasti akan memberi Yu Mantian jalan keluar dari kekacauan ini. Melihat bagaimana tuan ketiga Yu berdiri di sana dengan bengong tanpa melakukan apapun seperti anak laki-laki yang difitnah tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, Ling Tian menahan keinginan untuk tertawa, dan berpikir cepat dia menjawab, ngomong-ngomong, sebelum kita berbicara tentang bersaing atau tidak, itu adalah hanya tepat bagi saya untuk menjamu Anda dengan baik karena datang jauh ke sini. Sementara saya, Ling Tian, tidak memiliki banyak hal yang dapat menarik perhatian Anda, saya memiliki beberapa toples anggur yang bagus. Saya ingin tahu apakah tuan ketiga akan tertarik. Saat anggur disebutkan, tuan ketiga Yu segera terbangun dari pingsannya, dan melihat 2 botol anggur kosong yang ada di tangannya, dia segera membuka mulutnya, ada lagi jenis anggur ini. Anda seharusnya berkata begitu sebelumnya. Di mana itu? Aku akan pergi dan mengambilnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kalimatnya, ekspresi tuan ketiga Yu mengalami perubahan yang mencengangkan, dari rasa malu dan malu menjadi tatapan serakah dan rakus. Lidahnya yang baru saja mencicipi anggur surgawi sudah mulai mengintip keluar menelusuri bibirnya. Yu Bingyan memaksakan senyum lagi.
Paman ketiga miliknya itu benar-benar sebuah karya seni, dan dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya lagi, sungguh memalukan. Cih, Ling Tian mengungkapkan ekspresi jijik, bagaimana itu dianggap anggur yang baik. Itu untuk dimanjakan oleh para pelayan. Adapun yang kelas atas yang sebenarnya, junior ini pasti tidak kurang. Yu Mantian sudah lama melupakan rasa malu dan penghinaannya sebelumnya, segera mengambil langkah dan muncul di depan Ling Tian sambil melambaikan tangannya dengan gembira. Hahaha, saudaraku, apakah kamu serius? Dalam kegembiraannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah, dan bahkan memanggil saudara Ling Tian. Tuan ketiga, silakan duduk, saya akan membawa anggurnya. Ling Tian berbalik untuk pergi. Pak, Tuan ketiga Yu memberi Ling Tian pukulan di bahunya saat dia tertawa. Bagus. Saudara ini benar-benar murah hati. Tolong bawakan lebih banyak guci. Ling Tian tertawa menanggapi dan pergi. Tuan ketiga Yu yang tidak peka tidak pernah memperhatikan bagaimana Ling Tian tampaknya tidak terpengaruh oleh tamparannya yang baik hati. Mengingat kekuatan Yu Mantian, gerakan kasih sayang yang dia simpan untuk teman-teman dunia pesilatnya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana yang lemah, meskipun tidak ada energi internal yang terlibat. Menatap siluetnya, wajah tuan ketiga Yu tersenyum, orang ini benar-benar murah hati. Berbalik, dia melihat keponakannya, memegangi meja untuk mendukung kehidupannya yang tersayang saat dia terus tertawa terbahak-bahak. Dia merasakan wajahnya memanas, dan tidak bisa menahan ekspresi tegas dari seorang senior yang memarahi saat dia berteriak, "Apa yang kamu tertawakan? Pernahkah kamu melihat minuman paman ketigamu sebelumnya? Untuk berpikir bahwa kamu tidak sadar kesopanan, memalukan. Anda menodai nama keluarga kami." Yu Bingyan berdiri bengong saat mendengarnya. Apa yang pamannya bicarakan? Berbicara tentang menodai nama keluarga kita, apakah kamu membutuhkan aku? Mengapa Anda tidak bertanya kepada semua orang di tempat kejadian, dan melihat apakah yang saya lakukan benar-benar menodai reputasi keluarga kita? Karena itu, Yu Mantian berhenti sekali lagi saat dia mengingat tujuan awalnya untuk datang ke sini. Itu untuk menghalangi keponakannya yang berharga untuk berinteraksi dengan celana sutra terkenal di benua itu. Jadi mengapa dia memanggil Ling Tian sebagai saudara? Setelah memikirkannya sebentar, dia membuangnya ke belakang pikirannya dengan menghibur dirinya sendiri. Berpikir, mari kita berpikir lebih banyak setelah saya meminum anggurnya. Anggurnya sangat enak, sangat harum. Semakin dia memikirkan anggur yang akan dia dapatkan, semakin dia merasa terhibur dan dengan senang hati duduk di kursi bambu, dengan kursi mengerang, di ambang kehancuran total. Beberapa menit berlalu ketika Ling Tian terlihat berjalan cepat kembali. Di punggungnya adalah kepala pengawal tempat tinggal, Wang Tong, dengan masing-masing tangan memegang dua toples besar anggur, membawanya seolah-olah dia sedang memindahkan furnitur. Yu Mantian melompat dari kursinya, tertawa, segera muncul di depan Wang Tong. Dengan jentikan tangannya, dia menggendong keempat toples di dadanya, mirip dengan seorang anak yang baru saja mendapatkan mainan kesayangannya. Gerakan dan kecepatan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keahliannya berkaliber tinggi. Wang Tong hanya merasakan kabur lewat sebelum 4 guci menghilang ke dada orang lain. Muridnya menyusut, memperlihatkan tatapan setajam pisau saat tangannya diam-diam terulur ke arah pedangnya sendiri. Namun, Ling Tian menghentikannya dengan sedikit menggelengkan kepalanya, dengan ringan melambaikan tangannya. Wang Tong segera mengerti artinya dan membungkuk sekali sebelum pergi. Yu Mantian tertawa melihat kejadian itu. Melihat sosok Wang Tong yang mundur, dia menyeringai sambil berkata, "Seni bela diri penjaga itu sepertinya tidak terlalu buruk. Mengapa kamu tidak membiarkan dia mencobaku?" Yu Mantian mungkin tidak peka, tapi itu tidak mengacu pada inderanya akan bahaya. Sementara gerakan Wang Tong diam-diam dan tersembunyi dengan baik, bagaimana itu bisa melewati akal sehat Yu Mantian? Tuan ketiga ada di sini sebagai tamu, jadi bagaimana mungkin saya tidak sopan? Pelayan keluarga tidak sopan. Ling Tian hanya menjawab dengan acuh tak acuh, sambil tersenyum. Selain itu, saya sudah lama mendengar bahwa seni bela diri tuan ketiga tidak ada bandingannya, jadi bagaimana Anda bisa menempatkan penjaga di mata Anda? Yu Mantian berseri-seri sehingga matanya hampir tertutup. Jika bukan karena tangannya memegang guci anggur, dia akan menepuk pundaknya sekali lagi. Hahaha, benar, tuan ketiga ini tidak akan menurunkan diriku ke levelnya. Berjalan ke meja, dia dengan hati-hati meletakkan stoples,
sebelum membuka salah satu segel gabus. Aroma memabukkan keluar, membiarkan dia memejamkan mata, menghirup asap dalam kebahagiaan. Jubah putih Ling Tian mengepul saat dia datang ke sisinya. Memancing salah satu kendi, dia tersenyum lebar pada para wanita sambil berkata, "Guci ini disiapkan khusus untuk kalian para wanita. Hari ini adalah hari yang bahagia, dan panggilan untuk perayaan. Adapun apa yang dia senangi, atau apa yang dia rayakan, Ling Tian tidak mengatakannya." Hanya Ling Chen yang mengerti alasan kebahagiaannya, dan wajahnya langsung memerah-merah saat dia dengan cepat memalingkan wajahnya ke samping. Namun, semburat merah muda yang tertinggal di matanya mengkhianati suasana hatinya saat ini. Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat dia membuka gabus itu dengan satu gerakan mulus. Aroma fana dan ilusi memenuhi udara, seperti hal-hal yang terbuat dari mimpi. Ini adalah penemuan Ling Tian, anggur uniknya, hati perawan. Ling Tian secara khusus menuangkan secangkir untuk masing-masing dari 3 wanita yang hadir, membawakan cangkir itu kepada mereka. Yu Bingyan dan Wei Xuanxuan menatap dengan tatapan ingin tahu, bertanya-tanya mengapa Ling Tian begitu bersemangat merebut pekerjaan Ling Chen. Namun, saat mereka menyesapnya, semua pikiran yang koheren mengalir saat mereka ditaklukkan oleh fantasi ilusi yang mereka alami dari anggur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyeruput anggur sambil memujinya. Ling Tian berjalan ke Ling Chen, mendekati telinganya saat dia menggoda dengan suara rendah, "Chener, bagaimana rasa anggurnya?" Meski sepertinya tidak mungkin, wajah Ling Chen menjadi lebih merah dari kata-katanya. Mengulurkan tangan sehalus batu giok, dia dengan gesit dan kejam menarik pinggang Ling Tian dan memutar. Ling Tian dibiarkan menyeringai dan menahannya, karena dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun, yang membuatnya memiliki ekspresi aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati menyesal menggali kuburnya sendiri. Namun, hatinya dipenuhi untaian cinta, menghasilkan momen kontradiktif dari perasaan bahagia di tengah penderitaan. Kesamping, Yu Mantian bukan orang yang sopan, dan bahkan sebelum ketiga wanita itu menghabiskan cangkir mereka, dia sudah menenggak 5-6 cangkir dengan ukuran yang sama. Baru kemudian dia menghembuskan napas dengan puas, memuji, anggur yang enak. Dia berhenti sejenak, merenungkan, sebelum melanjutkan, bahkan lebih baik dari anggur sebelumnya. Tapi tidak ada cara untuk membandingkannya, semua anggur terbaik yang pernah saya rasakan semuanya tidak bisa dibandingkan dengan ini. Bagaimana mungkin itu tidak baik? Ini adalah jiwa abadi mabuk, yang digunakan Ling Tian untuk menerima Ye Qingchen secara pribadi. Di bawah langit yang luas, hanya di tempat Ling Tian yang memungkinkan untuk mengambil sampelnya. Hak istimewa ini dibatasi hanya untuk rumah mereka dan tidak ada yang lain. Selain Ling Chen dan Ling Tian, sama sekali tidak ada yang tahu keberadaannya, apalagi meminumnya. Sekarang setelah Yu Mantian menikmati anggur, dia terlihat lebih halus, hampir seperti seorang pangeran di antara anggur. Selain meminumnya sedikit lebih cepat dari yang lain, dia tidak menunjukkan kekasaran yang biasanya dia bawa. Ini memang penyempurnaan dalam ketidaksopanan, dan Anda bahkan bisa mengatakan bahwa itu adalah lambang penyempurnaan. Orang hanya bisa melihat Tuan Ketiga Yu dengan hati-hati mengangkat toples anggur, dengan hati-hati menuangkannya ke dalam cangkir, dan kemudian dengan hati-hati mengambil cangkir untuk mengeringkannya dalam satu tegukan, bahkan tidak membuang setetes pun. 1 mil Cina, Li, adalah 500 meter, jadi 1000 mil adalah 500 kilometer atau 300 mil standar. Di dalam hati Tuan Ketiga Yu, itu akan menjadi kejahatan yang tidak termaafkan jika dia bahkan menyia-nyiakan setetes anggur yang luar biasa. Saat mencicipi anggur, dia tidak bisa menahan pandangannya dengan jijik ke arah 2 pemabuk di sana. Kedua rakyat jelata itu, apakah mereka tahu cara menghargai anggur? Barang bagus seperti itu diberikan kepada mereka, tapi itu mirip dengan memberi malt kepada orang biasa, pemborosan biji-bijian yang bagus. Lihat saja aku, Tuan Ketiga. Lihat, beginilah seharusnya perilaku elegan saat mencicipi anggur. Tuan Ketiga, bagaimana anggurnya? Ling Tian berjalan membawa cangkir anggurnya. Di satu sisi, para wanita sedang mendiskusikan sesuatu dengan nada hening, dan ketika Ling Tian berjalan mendekat, dia diusir oleh tinju kecil dan kaki ramping. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa mengobrol dengan orang yang tidak berbudaya. Oh, anggur yang enak. Hahaha, yang terbaik yang pernah kumiliki. Tuan Ketiga Yu tertawa terbahak-bahak, tetapi tiba-tiba berakhir dengan desahan. Anggur yang enak. Sialan,
Aku tidak percaya aku hanya bisa meminumnya di tempat ini. Nak, kamu telah memicu bak alkohol pada ayah ini, jika aku tidak bisa mendapatkannya di masa depan, apa yang harus saya lakukan? Saat dia berbicara, dia dengan cepat melirik ke arah Ling Tian, maksudnya jelas. Nak, jadilah anak yang baik dan beri aku beberapa toples lagi untuk dibawa pulang. Ling Tian bertindak seolah-olah dia tidak memahaminya, dengan acuh tak acuh menjawab, oh, hehe, kalau begitu tuan ketiga bisa datang berkunjung lebih sering. Saya masih punya sisa, cukup untuk memuaskan tuan ketiga selama 10 hari hingga setengah bulan ke depan. Petik 2. Yu Mantian benar-benar tertekan. Anak ini cukup tampan dan bahkan terlihat terpelajar, jadi mengapa dia tidak bisa memahami faktanya? Ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin memberikan anggur kepada tuan ketiga di sini, tetapi bahkan setelah saya memberi Anda begitu banyak pujian dan petunjuk, Anda masih tidak bisa mengerti apakah Anda bertingkah bodoh. Menggaruk kepalanya, Yu Mantian berbicara dengan enggan, oh teman lamaku, anggur ini, apakah kamu punya banyak? Kamu tidak bisa menghabiskan semuanya sendiri, bukan? Artinya jelas, ayah ini akan mengangkat statusmu menjadi sahabatku, itu suatu kehormatan besar. Anda harus tahu bagaimana menjadi puas, dan karena Anda tidak bisa menghabiskannya, Anda sebaiknya memberikan sedikit kepada saya. Ling Tian menahan senyumnya, dengan bingung menganggukkan kepalanya, lalu menggoyangkannya nanti. Sementara saya punya beberapa dan saya pasti tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri, saya selalu bisa memberikannya kepada orang-orang yang saya anggap cocok. Saya sudah memberikan beberapa toples. Jika dia tidak mengatakan kalimat ini, itu masih baik-baik saja. Namun, begitu diucapkan, tuan ketiga Yu hampir mati karena marah di tempat. Anda benar-benar telah memberikan banyak. Mengapa Anda tidak memberikan hidup Anda juga? Karena Anda bahkan tidak dapat menerima petunjuk saya yang jelas untuk memberikan satu kepada saya. Jangan bilang, sebagai tuan ketiga keluarga Yu yang sangat dihormati, saya dibawa orang-orang yang telah Anda beri anggur. Atau apakah kamu tidak menyukaiku? Tuan ketiga Yu menundukkan kepalanya, menemukan untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa sebenarnya ada seseorang yang sama sekali tidak menjunjung tinggi keluarga Yu. Dan itu pasti sarjana yang lemah. Ini hampir membuatnya menyikat lengan bajunya dan pergi dengan marah. Jika bukan karena anggur surgawi, yang telah membuatnya jatuh cinta pada saat cangkir pertama masuk ke perutnya, bagaimana mungkin dia tetap tinggal? Yu Mantian menarik napas dalam-dalam, sebelum memutuskan bahwa dia harus terus meminum anggurnya dan mengabaikan anak itu. Tertekan melampaui kata-kata, dia hanya bisa mengandalkan menenggelamkan kesedihannya dalam anggur dan menghabiskan 2 toples sekaligus. Karena dia tidak bisa mengambil keuntungan darinya, lebih baik hidup di saat ini saja. Ling Tian menahan keinginan untuk tersenyum saat melihat ekspresi kekalahan Yu Mantian. Dia dengan santai menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri juga dan tersenyum sambil meminumnya dalam sekali duduk. Menenggelamkan kesedihan seseorang dengan anggur hanya akan menciptakan lebih banyak kesedihan. Tuan ketiga Yu sepenuhnya mewujudkan pernyataan itu. Dengan sangat cepat, dia berakhir seperti Sue Brothers yang telah dia pandang rendah, meruntuhkan gunung emas dan menjatuhkan pilar batu giok. Namun, dia memang seorang pangeran anggur. Tepat sebelum dia jatuh mabuk, dia dengan hati-hati mengambil toples itu dan meletakkannya di tempat yang aman sebelum meluncur dari meja dengan puas. Setelah beberapa saat, suara dengkuran yang menggetarkan bumi terdengar. Bahkan meja dan kursi pun bergetar karena intensitasnya. Ling Tian buru-buru menutup telinganya dan segera pergi. Sementara tuan ketiga Yu tenggelam dalam mimpinya, Ling Tian menerima berita terbaru, kekuatan besar lainnya secara kebetulan memasuki kota bantalan langit sore itu juga. Kumpulan naga dan harimau, ada peluang dalam situasi yang tidak stabil ini. Tuan ketiga Yu yang terlalu memanjakan diri, yang akhirnya menjadi sangat mabuk hingga menyerupai babi mati, dibawa ke kamar tamu. Di bawah pengaturan yang disengaja Ling Tian, dia tidur di kamar yang sama dengan Sue bersaudara yang mabuk. Mereka bertiga muncul kembali ke dunia nyata saat dibawa, contoh bagus dari kesadaran ahli seni bela diri, tetapi ketika mereka menemukan tidak ada yang salah, mereka mencicip beberapa kata dan jatuh kembali ke tidur. Nyonya, pahami bahwa anggur Ling Tian semuanya dibuat ulang dengan patuh dari kehidupan sebelumnya. Taruh dalam konteks abad ke-21, kandungan alkoholnya akan diklasifikasikan 50% atau lebih. Ini pasti minuman beralkohol tingkat tinggi,
dengan masing-masing toples berisi setidaknya 2 liter, dan masing-masing dari 3 pemabuk telah meminum hampir 3 toples masing-masing. Terutama tuan ketiga Yu, sebagai penikmat anggur, tidak hanya dia tidak membuang setetes pun, dia bahkan menghabiskan toples dari setiap tetes yang mungkin. Baginya untuk tidak mabuk akan menjadi keajaiban. Setelah Ling Tian menempatkan 3 pemabuk di kamar mereka, sudah saatnya lampu dinyalakan. Adapun Yu Bingyan dan Wei Xuanxuan, mereka tidak sering keluar dan bahkan memiliki alasan yang cukup untuk tetap merawat tuan ketiga yang mabuk. Kedua gadis itu jelas tidak bisa menghindari tatapan aneh Tuan dan Nyonya Wei jika mereka kembali sekarang, jadi mereka tetap dengan hati nurani yang bersih. Yu Bingyan merasa bahwa keluarganya benar-benar membuang muka hari ini. Baik itu dalam watak atau kata-kata, pamannya telah membuang semua wajah mereka, dan begitu pelajaran melukisnya berakhir, dia segera menyeret Wei Xuanxuan yang basah kuyup ke kamar mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Dia tidak pernah keluar setelah itu. Kedua iblis kecil itu sebenarnya tidak terus menggangguku hari ini, pikir Ling Tian sambil menggelengkan kepalanya, merasakan sakit kepala datang. Dengan satu tulisan dan satu gambar sepanjang hari barusan, mereka tampak dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka pergi, tetapi ruang kerjanya sekarang tampak seperti telah dirampok. Tinta dan kuas kecantikan tersebar di mana-mana. Namun, Ling Tian lebih mementingkan hal lain. Melihat postur Yu Bingyan saat dia melukis barusan memberinya ide yang aneh, dan meskipun itu tidak memiliki bentuk yang pasti, dia pasti sedang memikirkannya. Integrasikan lukisan dengan seni bela diri. Memahami yang lama melalui yang baru. Ling Tian tidak bisa tidak mengingat Markis Sibai dari acara Twin of Dragons. Tapi itu tetap menjadi pertanyaan yang sulit untuk dipecahkan tentang bagaimana dia bisa mengintegrasikan karya seni ke dalam seni bela diri. Fisik Yu Bingyan terbatas karena masalah bawaan dengan meridiannya, dan baginya untuk mendapatkan tingkat kultivasi yang mendalam dapat dianggap mustahil. Hanya metode baru yang berbeda dari metode kultivasi biasa yang memiliki peluang untuk mengatasi kekurangan ini. Namun, jalan apa yang dia ambil tidak penting selama dia bisa mencapai kesuksesan. Beginilah maksud Ling Tian untuk mengobati penyakit Yu Bingyan. Meskipun idenya masih dalam tahap awal, Ling Tian memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Setelah memberitahu Ling Chen untuk mengirimkan panggilan ke Ling Jian, dia menatap bulan bundar di langit, dan setelah berganti pakaian hitam, dia diam-diam melayang keluar jendela dan menghilang di malam hari. Sejak dia melangkah ke tahap ke-9 dari rumus naga mengejutkan ilahi, dia merasa bahwa kekuatannya telah mengambil lompatan kualitatif. Kekuatan internalnya telah melangkah ke tingkat alam Xiantian yang terus-menerus beredar dan terus diperbarui. Kekuatan internal asli Ling Tian memang berada di alam Xiantian, tetapi kekuatan ini adalah hasil dari dia berkultivasi di dalam rahim dengan Xiantian Qi. Ditambah dengan formula naga mengejutkan ilahi yang terkemuka, ini mengakibatkan kekuatan internalnya hampir berada di ranah Xiantian. Namun, memiliki energi Xiantian dan melangkah ke alam Xiantian adalah dua hal yang berbeda. Seorang master di alam Xiantian pasti akan memiliki energi Xiantian, tetapi seseorang dengan energi Xiantian mungkin tidak berada di alam Xiantian. Sementara keterampilan Ling Tian telah lama mencapai ranah orang suci, kultivasinya hanya dapat dianggap berada di puncak ekstrim Haltian, selangkah lagi dari ranah Xiantian. Ranah kultivasi seni bela diri sangat misterius, mirip dengan pencerahan Buddha Arhat. Dalam kata-kata Ling Tian, baik Anda memahaminya atau tidak. Jika Anda pikir Anda memahaminya, maka Anda melakukannya. Jika Anda tidak memahaminya, tidak peduli seberapa banyak penjelasannya, Anda tetap tidak akan memahaminya. Sementara semua tingkat pemahaman ini terdengar muskil dan misterius, kenyataannya adalah bahwa seseorang akan menemukan tingkat keberadaan baru setiap kali setelah mereka masuk ke dunia berikutnya. Untuk tahap ke-8 formula naga mengejutkan ilahi, selain tubuh yang kuat dan tangguh, meridian, tendon dan banyak lagi, seseorang harus mengambil langkah dari energi Haltian ke Xiantian sebagai perubahan mendasar yang seharusnya. Namun, karena tubuh Ling Tian mengandung energi Xiantian murni sejak awal, ini memungkinkan dia untuk maju langsung ke tahap ke-9. Penggarap menyebut ini sebagai tahap Xiantian yang sebenarnya, dengan energi batin yang digambarkan sebagai sirkulasi tanpa henti, pembaruan tanpa henti. Alam Xiantian sejati membawa serta manfaat lain, yang sangat meningkatkan kepekaan 6 indera seseorang. Inilah yang oleh para arhat disebut sebagai mata surgawi. Nyatanya,
Ini hanyalah keadaan di mana seseorang mengembangkan kemampuan untuk meneliti detail paling kecil dari apa yang mereka rasakan di sekitar mereka. Ranah Xiantian secara alami cocok dengan energi internal Xiantian, sehingga menyebabkan Ling Tian memiliki terobosan besar, tiba di batas, bergoyang utara dan selatan, bertukar timur dan barat, tahap naga mengejutkan dari formula naga mengejutkan ilahi miliknya. Lampu berkedip dan padam di rumah-rumah saat malam semakin larut, dan selimut kesunyian menyelimuti Sky Bearing City. Namun, di satu tempat tertentu di kota itu, lampu-lampu masih menyala terang dan udara dipenuhi dengan suara kecapi dan pipa alang-alang. Demikian pula, arus orang keluar masuk rumah tidak pernah berhenti dan tampak sangat ramai. Satu ini sebenarnya hanya berarti berlutut dan membungkuk. Pegunungan emas mungkin menggambarkan tempurung lutut dan pilar batu giok harus mengacu pada tulang punggung. Menara Rock Smoky Tea, ini adalah tempat hiburan malam yang terkenal di Sky Bearing City. Pada saat ini, akhirnya bisa memamerkan kecemerlangan dan kemegahannya, tempat di mana ribuan koin emas disia-siakan setiap hari. Disinilah wanita cantik dengan riasan dan pria ramah tamah dan bermartabat datang, semuanya mengungkapkan gaya masing-masing. Keributan yang diciptakan menenggelamkan semua suara di sekitarnya. Menara Smoky Tea di malam hari adalah menara Smoky Tea yang asli. Di pintu masuk menara Smoky Tea, seorang lelaki tua yang agak gemuk mengenakan senyum rendah hati di wajahnya saat dia membungkuk untuk menyapa setiap tamu yang masuk dan keluar dari kompleks. Kata-katanya ramah dan sopan, dan dia sepertinya mengenal semua orang yang muncul, seperti seorang musafir yang telah pergi jauh. Sementara kata-katanya tampak terlalu menyanjung, itu membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa sangat nyaman. Bagi mereka yang mengetahui identitas aslinya, tak seorang pun akan percaya bahwa seorang penatua dari keluarga aristokrat Sangguan, seorang pakar terkenal, akan benar-benar melayani sebagai kepala pelayan di paviliun anggur seperti Smoky Tea Tower. Meskipun judul, kepala pelayan, terdengar bagus, pada akhirnya, itu hanya nama yang lebih baik untuk kepala mucikari di rumah bordil. Ah, haha, Yang Noble Tan, kamu telah tiba. Baru beberapa hari sejak aku melihatmu, tetapi kamu tampaknya menjadi lebih mengesankan dan tampan, tolong lewat sini, jangan khawatir, sejak kamu memberi kabar, Little Jade belum disentuh oleh orang lain. Gadis itu menatap keluar jendela setiap hari, merindukan kehadiranmu. Bukankah ini Bos Low? Kau pengunjung yang langka, ingat gadis-gadis itu terakhir kali kau datang. Hahaha, sejak kau pergi, gadis-gadis itu kurang nafsu makan selama beberapa hari berikutnya. Kali ini, Bos Low benar-benar perlu membantuku menghibur mereka nanti. Hahaha, jangan khawatir, ruang bawah tanah paviliun memiliki barang-barang yang dapat membantumu memiliki energi naga dan keganasan harimau, hehehe, sampai jumpa nanti. Ya ampun, Tuan Ketiga Yang, Anda di sini, sebuah kamar pribadi telah disiapkan untuk Anda. Ah, begitukah? Tidak heran Tuan Ketiga yang terlihat ramah akhir-akhir ini bantalan Anda, adil seperti pohon giok menghadap angin, alami dan tidak terkendali. Iya, Tuan Tua Wu, aku sudah lama tidak melihatmu, rambut putihmu sepertinya sudah berkurang banyak, bisakah kamu mengajariku bagaimana kamu melakukannya? Oh, pria tampan di sisimu ini, apakah dia cucumu? Tanda tanya, apa, putramu? Ya Tuhan, aku benar-benar kagum padamu. Di tengah mengirim dan menerima tamu, jika seseorang tetap di belakang dan lebih memperhatikan, mereka akan menemukan tindakan yang sangat jelas setiap kali kerumunan menipis. Lelaki tua montok itu akan menggunakan tangan untuk memijat wajahnya, kemungkinan besar, otot wajahnya kram karena tersenyum saat menerima semua tamu. Tiba-tiba, tangan pemijat kepala pelayan membeku, begitu pula matanya. Ekspresinya berganti-ganti antara bingung, takut, dan hormat. Dia sangat terkejut bahkan mengabaikan beberapa orang yang telah menyapanya saat mereka berjalan melewatinya. Inilah perbedaan antara orang biasa dan seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri dapat merasakan banyak hal yang tersembunyi dari orang biasa. Berdiri sekitar 10 kaki dari matanya, seorang pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di sana sendirian. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang, indera kepala-kepala pelayan sebenarnya tidak bisa mendeteksi keberadaan pria ini. Jika bukan karena matanya sendiri yang membenarkan fakta itu, dia akan mengira hanya udara yang ada di sana. Ketika dia melihat pria itu, pikiran pertamanya adalah bahwa pria berpakaian hitam ini telah menyatu dengan langit dan bumi.
Dia segera mengerti betapa menakutkan keterampilan pria ini, bahkan nafas hidupnya benar-benar ditarik ke dalam tubuhnya sendiri, bahkan tidak membiarkan sedikit pun keluar. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa melihatnya adalah karena pria berpakaian hitam itu mengizinkannya. Adapun rakyat jelata, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah dunia dongeng Xiantian. Dia sudah mengidentifikasi pria ini sebagai pria berpakaian hitam yang menyelamatkan Xiao Yansui malam itu. Mengingat gerakannya yang kejam dan ganas, kekuatannya yang menakutkan yang dapat merampas kehidupan semua orang di sana, kepala pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan bersiap untuk mendekati dan menyambutnya. Namun pria berpakaian hitam itu tampak tersenyum padanya melalui matanya, sebelum menghilang di depannya. Kepala pelayan hanya merasakan hembusan angin melewatinya. Keterampilan gerakan apa itu? Bisakah hal seperti itu ada? Kepala pelayan kaget, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia menyadari bahwa punggungnya juga penuh dengan keringat dingin. Gusian sedang berbaring di depan meja rias, keadaan emosinya berfluktuasi dengan liar. Memikirkan tentang bagaimana keluarganya, dari bangsawan yang mengesankan, telah jatuh ke keadaan di mana mereka harus menjalani hidup mereka dengan kedok nama lain. Dalam hatinya, dia sudah muak dengan kehidupan ini di mana mereka harus berbaring setiap hari. Namun, ketiga tetua itu tampaknya puas dengan status quo. Mereka tampaknya sudah merencanakan untuk mati karena usia tua, meninggalkannya sendirian. Pada saat itu, bahkan dengan kebencian dan aspirasinya yang tinggi, apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan sedih menghela nafas, dan saat dia mendengarkan keriuhan perjudian di luar, serta tawa kasar para pria, Gusian tiba-tiba merasa sangat suram. Apakah kehidupan seperti itu yang dia inginkan? Jawabannya jelas tidak, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Bahkan jika dia tidak puas, apa yang bisa dia lakukan? Angin sepoi-sepoi sepertinya bertiup, dan Gusian berdiri untuk menutup jendela, seolah dia ingin membuang kekhawatirannya keluar. Namun, saat dia berbalik, dia melompat kaget, karena ada seorang pria berpakaian hitam bertopeng duduk di kursi yang dia duduki beberapa saat yang lalu. Sepasang mata nakal menatapnya saat dia berbicara, "Kepala Paviliun Gu, apa kabar? Jadi senior yang telah menghiasi kami dengan kehadiranmu." Bahkan dalam keterkejutan, Gusian pulih dengan sangat cepat. Menilai dari kultivasi senior, jika dia ingin menyakitinya, itu akan menjadi hal yang mudah. Berpikir sampai di sini, dia mengabaikan pemikiran untuk memanggil bala bantuan dan malah bertanya, apakah senior punya permintaan? Kami akan melaksanakannya dengan kemampuan terbaik kami. Gusian masih ingat kalimat yang dia ucapkan sebelum dia pergi hari itu, mulai hari ini, selama 3 bulan, Menara Smoky Tea akan mengindahkan perintahku. Sebenarnya, di dalam hati Gusian, dia tidak menemukan perintahnya bertentangan, melainkan menyesal bahwa itu hanya 3 bulan, itu terlalu pendek. Mengingat kekuatannya, apakah dia bersedia diam-diam tetap tidak dikenal seumur hidup? Selama dia tidak mau diabaikan, maka keluarga Sangguan akan naik kemasyhuran bersamanya jika mereka berada di bawah sayapnya. Untuk seseorang yang ingin menghidupkan kembali reputasi keluarganya, ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan tentunya lebih baik dari gaya hidupnya saat ini. Ling Tian dalam hati memuji Gusian karena bersikap tenang dan terkumpul saat menangani masalah dan sebagai tambahan, dapat melihat gambaran yang lebih besar. Namun, dia bingung bagaimana dia terus memanggilnya, senior. Apakah dia benar-benar terlihat setua itu di balik topengnya? Selain itu, jawabannya membuatnya sangat puas. Arti dari melihat gambaran yang lebih besar adalah, ketika seseorang tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya, memilih untuk mengikutinya sampai akhir. Itulah arti tindakan yang masuk akal. Bagi seorang wanita bangsawan yang terlindung untuk membuat keputusan semacam ini dalam sepersekian detik, itu hanya berbicara tentang bakat dan ketegasannya. Seorang pahlawan wanita, bertentangan dengan apa yang diharapkan Ling Tian, Gusian bahkan tidak mencoba menawar, malah setuju tanpa ragu. Karena Gusian telah memutuskan untuk mengikutinya, jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, lalu bagaimana Ling Tian ingin terus membiarkannya bergantung padanya? Sebelum dia pergi, Ling Tian menatap tajam ke arah Gusian, tapi yang dia lihat adalah tatapan mendalam yang dipantulkan kembali padanya. Jejak senyum muncul di matanya, wanita ini memang tidak sederhana. Dia tidak berbalik lagi, keluar dari jendela dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Gusian tiba-tiba merasa seolah ada beban yang terangkat dari hatinya.
Ling Tian melonjak di bawah malam berbintang, tubuhnya terasa sangat nyaman. Menerobos ke tahap ke-9 memberinya perasaan terlahir kembali. Perasaan seperti ini memberi Ling Tian dorongan untuk mengeluarkan raungan yang hebat. Tubuhnya meluncur seperti burung layang-layang, dengan setiap langkah yang diambilnya di bubungan atap menghilang dengan cepat di belakangnya. Melihat garis hutan yang kabur di sisinya, Ling Tian merasa bahagia dan riang seperti dia tiba-tiba. Dia merasakan peringatan dalam akal sehatnya, seseorang mengikutinya. Ling Tian tertawa dingin saat dia berpikir, aku sedang mencari lawan, dan kamu mengirim dirimu sendiri ke depan pintuku. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan, memutar tubuhnya ke samping dan bersembunyi di balik pohon besar. Bayangan putih melesat ke atas, berhenti di atap dan melihat sekeliling, seolah terkejut melihat bagaimana dia tiba-tiba kehilangan sasarannya. Kamu siapa? Kenapa kamu membuntutiku? Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar di belakangnya.